Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Iya, maaf ya Ibu telat masuknya. Ya, tidak apa-apa, Bu. Apa kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Jadi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu supaya ilmunya bisa masuk. Oke, siapa yang mau pimpin doanya? Saya Bu Guru. Ya, silakan. Teman-teman, kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Siti ya, sudah dibantu. Jadi karena kemarin kita sudah belajar tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya di masyarakat. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia, sektor ekonomi, komunikasi, dan transportasi. Jadi bisa dilihat slide-nya semua? Nah, sekarang kita masuk ke tema 5, ekosistem, tema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 4, kelas 5. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai sebelum kita. Di sini yang pertama tujuan pembelajarannya adalah Ibu akan menampilkan sebuah teks bacaan, kemudian anak-anak semua memberikan tabel tiran utama yang berkaitan dengan pembelajaran kedua kita adalah diharapkan anak-anakku semua mampu membuat peta pikiran mengenai teks non-fiksi. Tujuan yang ketiga adalah dengan mengamati video pembelajaran. Anak-anak semua bisa menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat dari sektor ekonomi, komunikasi, dan transportasi. Yang selanjutnya tujuannya adalah melalui diskusi anak-anak semua mampu mengumpulkan hasil identifikasi perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia secara tepat. Di sini Ibu sudah menampilkan sebuah paragraf. Judulnya adalah Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim dan Agraris. Saya mau bantu Ibu untuk membaca teks yang Ibu sudah tampilkan. Saya Bu Guru. Saya Bu. Ya, Ibu apa? Karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia, terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Susah bacanya. Oh, nanti belajar lagi anak ya. Ya Bu Guru. Iya, Ibu. Nah, sekarang dari paragraf ini, siapa kira-kira yang bisa membuat sebuah pertanyaan? Tarjium dulu deh bikin pertanyaan. Tanya, rumput laut sama rumput yang di depan rumah sama tidak? Seri bertanya, ada yang bisa jawab? Iya, Nggak? Bu Sunati, Iya. ini rumah nenek saya itu dekat dari laut. Nah, Pas saya main di pinggir. jadi rumput laut itu adanya di laut, Iya. nggak perlu ditanam atau Terus bagaimana? Coba Bu Guru gimana? ini ya, bedanya rumput laut itu adanya di laut, sedangkan rumput yang biasa dilihat itu ada di darat. Ini pertanyaan dari paragraf yang ada. Siapa yang bisa? Bisa, Bu. Silakan Rita. Ya, letak geografis Indonesia sangat menguntungkan bagi jalur perdagangan di dunia. Nah, yang lain ada yang bisa jawab? Terletak di antara Samudra Hindia, Bu, dan Samudra Pasifik. Iya, biasanya terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Yang ingin membuat pertanyaan,
bertanya, apa sih bedanya maritim dengan agraris itu, Bu? Maritim itu adalah banyak itu terdiri dari pulau-pulau, Bu, atau Iya, laut. kalau maritim itu adalah kebanyakan lautnya, jadi disebut negara maritim. Sedangkan kenapa kita dikatakan negara agraris? Karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai tani. Jadi dari teks ini, kan Ibu sudah bagikan LKPD. Dari teks ini kan tadi sudah ada contohnya ya, ada contoh depan kalian untuk membuat pertanyaan. Kemudian jawabannya juga ada. LKPD-nya sudah Ibu bagikan tadi, jadi tinggal kalian nanti isi kemudian didiskusikan. Nah, sekarang kita lanjut ke pokok pikiran dan informasi dari teks yang tadi yang Ibu sudah tampilkan. Ibu akan meminta kalian untuk menentukan pikiran dari yang pertama. Baca dulu seluruh paragrafnya. Kemudian cermati setiap kalimat pertama. Jadi kemudian selanjutnya biasanya pikiran utama berada di awal, di akhir, dan di tengah kalimat. Kemudian yang keempat, tandai pikiran utama pada tiap paragraf. Kemudian selanjutnya adalah tandai info pentingnya. Ada pertanyaan, Nana? Ya, misalnya itu menentukan ini yang kalimat utama aja, Bu Guru. Tapi kalau Ini. menentukan pikirannya ini masih belum paham. Di sini teksnya yang dikatakan topik utama atau pikiran fokusnya terletak di awal dan di akhir, juga bisa di yang paling penting itu adalah yang mencakup seluruh isinya. Iya, jadi tidak selamanya ya pokok pikiran itu terdapat di awal kalimat, bisa juga di akhir. Intinya yang kalian harus tahu bahwa pokok pikiran itu mencakup isi dari paragraf ini, dan informasi penting itu adalah untuk mendukung pokok awalnya. Jadi tidak selamanya pokok pikiran itu ada di awal, bisa juga terakhir. Jadi langsung cari saja ya, nanti deh yang tadi LPD yang saya bagikan, kalian cari pokok pikiran dan informasi penting. Jadi kalau kita langsung mencari akan lebih paham ya daripada Ibu menjelaskan sepertinya. Nah, model LKPD-nya seperti ini, nah. Kalian Ya, bisa Bu lihat Guru. LKPD-nya. Jadi di sini ada 4 paragraf. Kalian tentukan dulu pikiran utamanya seperti Ibu bilang tadi. Misalnya dia ada ibu saya bingung apa akhir ini. Nah, kalian bandingkan seperti tadi. Kalau di awal dia berbicara ini berarti itu. Kemudian kalau yang informasi pentingnya biasanya berupa penjelasan. Jadi begini, kalian kan ada 4 kelompok. Kalian kerja kelompok pertama kerja paragraf pertama, kelompok kedua paragraf kedua, kelompok ketiga paragraf ketiga, kemudian kelompok keempat paragraf keempat. Nanti kita sekarang untuk kegiatan LKPD kedua nanti dari paragraf informasi penting yang tadi kalian catat, bikin peta pikirannya juga ya. Jadi bikin kesimpulan dengan bahasa sendiri dari peta pikiran yang kalian sudah buat. Jadi itu teksnya adalah tentang potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Jadi kita sekarang lihat video. Nah, sekarang bisa dilihat gambarnya, Nak? Bisa, Bu. Apa, Nak? Kayak jualan datang loh, Bu. Jualan, Ibu. Kalian biasa ke supermarket? Ya, kadang Bahasanya kalau diajaknya Itu Maret Nah, antara pasar dengan supermarket yang mana? murah yang pasar. Ibu. Ada yang beda-beda ya.
Nggak mau, aku bete kalau gitu. Kita milih-milih makanannya banyak. Kalau di pasar banyaknya cabai, bawang, sama ikan bau. Aku nggak mau. Sekarang santai. Iya. Iya. Apalagi Dejet Ibu, dejet. Apa ya itu ya? pakai gadget. Kayaknya belanja deh. Belanja Bu. online Ada dulu. Ekadoro. Ya Bu ya. Belanja online. Kalian biasa belanja online? Iya. Apa tuh Bu? Nggak online dulu. Biasa. Kelar. Kalau ibu iya ya. Kemana-mana Bu sudah nyampe di rumah. Emang bisa kamu pakainya? Bisa. Datang satu ibu yang biasa belanja. Sampai barangnya. Pokoknya malas keluar rumah Bu. Ya, sekarang ibu tanya lagi. Ibu tanya lagi. Malas kepanasan Bu ya. Kira-kira dari ketiga kegiatan ekonomi ini, apa pengaruh positif dan pengaruh negatifnya? Coba dulu pasar, pengaruh positifnya apa, negatifnya apa? Apalagi positifnya selain Supermarket gue banyak orang. Supermarket nggak seberapa banyak, Sri. Banyak kalau lagi mau lebaran. Pernah beli baju di pasar. Sampai di rumah jelek pasti. ya, Dekat Tanya dulu deh, yang pasar, negatifnya apa? Negatifnya itu sumuk Bu, panas. Sumuk panas. Becek ya Bu Tiasona ya, becek ya. Negatifnya apa, Nak? Kalau Kadang-kadang kembaliannya dikurang-kurangin, dikasih recehan sama Kasih permen ya. kadang didonasikan ya. Iya, Disuruh beli pulsa ya. suruh beli pulsa kadang-kadang. Nah, sekarang yang nomor ketiga, yang beli belanja online, negatifnya apa? Online. Negatifnya. Negatifnya apa? Ya, bisa. Nah, di sini, nah ini kegiatannya apa? Jalan kaki. Iya, jalan kaki. Yang ini Itu apa? mbak kamu. Pesawat, mobil, Kendaraan. Ada pesawat, ada lagi. ada Bisa. taksi. Nah, yang depan sini tuh kayak dunia ya Bu, apa Bu yang depan itu Bu? Bola Maksudnya begini, yang tadinya mungkin mau ke Jakarta, pakai kapal laut. Ya, kalau jalan kita mungkin bertahun-tahun baru sampai. Iya. Sekarang pakai kendaraan yang ada di Tahun-tahun lama amat Bu. Cuma berita. Ini sekarang kita fokus dulu ke gambar ya, Nak ya. Di sini ada jalan kaki itu transportasi masa lalu apa sekarang? Selalu Transportasi sekarang. Cepat. Nggak capek. nyaman, dingin, Aman. Ada AC-nya. Nah, ada AC-nya. Nah, kalau enaknya jalan apa? sehat Bu, sehat. Iya, benar sehat. Terus apa lagi? Nggak bayar Bu, nggak bayar. Lihat ya pertanyaannya di sini, mana yang masa lalu, mana yang sekarang. Nah, sekarang kegiatan penutupnya di sini adalah ini LKPD-nya dibaca saja ya, Nak. Yaitu dalam bahasa Indonesia, kalau mau mencari pokok pikiran bisa dilihat dari di awal kalimat, akhir. Kemudian kalau kesimpulannya tadi adalah kita bisa melihat perkembangan kehidupan masyarakat masa lalu dan masa. Baiklah, Ibu mau bertanya dulu. Kalian sudah paham atau tidak pelajaran hari ini? Iya, terima kasih. Jadi rajin-rajin membaca kalau ada yang tidak dipahami. Kalau kita sebagaimanapun orang bodohnya, kalau rajin membaca pasti akan ada yang mereka katakan. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan mempelajari besok tentang token ya pada muatan pelajaran. Baiklah, sebelum kita akhir pelajaran, kita berdoa dulu. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Bu, teman-teman sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Sabta. Ya Bu Guru.